Shalom saudaraku. Saya bersuka cita bisa bertemu saudara kembali melalui rekaman ini. Rekaman ini saya beri judul atau acara program ini saya beri judul Defining Moment, yang berarti saat yang menentukan. Nah, saya mau sampaikan saudaraku bahwa melalui tayangan ini, melalui rekaman ini merupakan satu saat-saat di mana Allah akan mengubahkan hidup saudara. Amin. Nah, pada siang hari ini, tanpa berlama-lama saya menyampaikan pesan yang berjudul Hidup dalam Kepenuhan Roh. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 6 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Nah, saudara, bagaimana pandangan saudara ketika saudara mendengar istilah penuh roh? Saya percaya saudara sudah sering mendengar istilah ini, khususnya untuk saudara yang beribadah di gereja-gereja yang beraliran Pentakosta atau karismatik. Dalam Alkitab, kita sering beberapa kali menemukan istilah penuh roh. Nah, setelah saya mempelajari lebih lanjut, ternyata ada beberapa level tingkat kepenuhan roh. Nah, yang pertama yaitu saat saudara dan saya menerima baptisan Roh Kudus. Nah, ketika itu kita mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbicara dalam bahasa roh. Nah, ternyata Tuhan tidak mau kita hanya sebatas dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh. Tuhan mau kita semua setiap hari, bahkan setiap saat, hidup di dalam kepenuhan roh. Apa sebenarnya arti dipenuhi Roh Kudus di dalam ayat ini? Bukankah mayoritas murid-murid pada saat itu sudah mengalami baptisan Roh Kudus pada Kisah Rasul 2? Di sana mereka mengalami baptisan Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh. Ternyata, saudara, istilah penuh Roh Kudus yang dalam ayat ini mengandung makna yang berbeda. Nah, saudara, Allah menghendaki supaya kita meningkat dalam level kepenuhan Roh Kudus. Istilah penuh Roh Kudus di dalam ayat ini adalah kehidupan kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sekali lagi, penuh Roh Kudus dalam ayat ini artinya saudara dan saya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Allah menghendaki supaya segala aspek kehidupan kita ada di dalam pengaruh Roh Kudus. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita berjalan lebih jauh lagi di dalam penuh Roh Kudus. Tuhan mau kita berjalan lebih jauh lagi bersama Roh Kudus. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, hidup oleh roh, seperti yang ditertulis di Roma 8 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 16. Saudaraku, artinya hidup dalam roh, setelah saya banyak membaca Alkitab dari berbagai macam referensi dan literatur, artinya hidup dalam roh adalah membiasakan diri bersekutu dengan roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, hidup oleh roh adalah membiasakan diri bersekutu dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh roh. Nah, Tuhan mau saudara dan saya membiasakan diri dipenuhi oleh roh, yaitu bersekutu dengan roh dan dipimpin oleh roh. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus? Bukan hanya mengalami baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Ada beberapa alasan. Kita buka dari Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan di sini, firman Tuhan berkata, "Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar." Yang pertama,
saudara harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus supaya saudara dan saya bisa mengalahkan iblis. Saudaraku, iblis sudah ribuan tahun menipu manusia semenjak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Saudaraku, kita tidak mungkin bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa mengalahkan iblis. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, karena itu Tuhan mau kita sungguh-sungguh hidup kita dikuasai Roh Kudus. Pikiran kita, perasaan kita dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Saudaraku, kita nggak bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu anugerah Allah, kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Dengan demikian, kita bisa mengalahkan iblis. Saudaraku, iblis memang sudah dikalahkan di kayu salib. Iblis sudah memang dihancurkan di kayu salib. Tapi, bukan berarti kita bisa menganggap enteng iblis, saudaraku. Ada dua ekstrim, saudaraku. Segala sesuatu yang ekstrim itu pada umumnya mendorong orang keluar dari kebenaran. Ekstrim pertama, orang yang menganggap sepele iblis. Mereka berkata, iblis sudah dikalahkan. Ya, iblis sudah dikalahkan. Lalu kemudian hidup seenaknya saja. Ekstrim yang kedua adalah ekstrim yang begitu takut dengan iblis. Dikit-dikit menyalahkan iblis. Dikit-dikit, wah, jangan-jangan begini ya. Jangan-jangan begini ya. Jangan-jangan begini ya. Nah, itu juga nggak benar, saudara. Yang pasti Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus sehingga kita bisa mengalahkan segala macam tipu melihat iblis. Saudara, saat ini ada banyak orang mengaku nabi. Ada banyak orang sering mengaku saya dapat pesan Tuhan. Begini, begini, begini. Bagaimana kita tahu pesan itu dari Tuhan atau dari iblis atau dari pembawa pesan itu sendiri? Jawabannya adalah saudara dan saya harus dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, saudara akan bisa memahami yang disampaikan orang itu dari Tuhan atau bukan, saudaraku. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita perlu hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan iblis. Sekarang kita kembali kepada Kisah Rasul 6 ayat 3. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Garis bawahi, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas itu tugas apa? Saudara, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara akan melihat tugas mereka sebenarnya tugas yang sederhana, yaitu mengurus pembagian kepada janda-janda mereka, kepada janda-janda yang ada pada saat gereja mula-mula. Atau kalau zaman sekarang, mereka ada termasuk golongan orang-orang yang berada dalam keadaan menengah ke bawah. Sekarang di masa pandemi, ada banyak gereja melakukan pembagian sembako. Puji Tuhan, saya juga setiap Sabtu melakukan pembagian sembako kepada jemaat yang saya gembalakan, saudaraku. Saudaraku, coba bayangkan, untuk tugas pembagian sembako, syaratnya harus dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus dalam yang dimaksud di sini adalah orangnya harus sungguh-sungguh hidup di dalam Roh, hidup dikuasai Roh. Saya waktu merenungkan ayat ini, Tuhan, tugas sederhana aja harus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana dengan mereka yang menjabat level rasul atau level nabi? Dari sini Tuhan mengajar saya, saudaraku. Kalau saudara ingin mendapat tugas-tugas yang besar daripada Tuhan, suka nggak suka, saudara harus membangun kehidupan saudara hidup di dalam Roh. Saudara harus hidup di dalam kemenuhan Roh Kudus. Apa itu? Saudara harus dikuasai dan dipengaruhi oleh Roh Kudus, bukan oleh kedagingan saudara. Saya belajar, saudaraku. Saya membaca dari buku beberapa hamba Tuhan yang
diurapi dan dipakai luar biasa. Salah satu pesan yang mereka sampaikan adalah, kalau saudara ingin melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, suka nggak suka, saudara harus mematikan keinginan daging. Dalam hal ini, kalau saudara ini diberi tanggung jawab yang besar oleh Tuhan, saudara harus mematikan kedagingan saudara. Dan bagaimana caranya? Saudara harus hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya pada waktu saudara mengalami baptisan Roh Kudus. Amin. Sungguh luar biasa, saudaraku. Nah, selanjutnya kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kalau saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus, kalau saudara hidup dalam Roh, saudara akan melihat karunia Allah, karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja sangat luar biasa di dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku, perhatikan ayat ini baik-baik. Stefanus bukanlah pemimpin utama pada masa gereja mulai, tapi firman Tuhan menyatakan Stefanus diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Itu sebabnya, saudara, siang ini saya mengatakan, hiduplah di dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, supaya saudara dan saya bisa mengalahkan iblis. Kedua, supaya saudara bisa diberi tanggung jawab lebih lagi oleh Allah. Yang ketiga, supaya saudara menjadi pribadi yang penuh kuasa. Nah, saudara, kalau saudara lihat selanjutnya, pasal 6 akhir dan sampai pasal 7, kita ngelihat Stefanus mengalami aniaya. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan, saudaraku, sekalipun saudara diurapi dan diberkati luar biasa, itu bukanlah jaminan tidak akan ada orang yang menentang saudara. Bahkan, saudaraku, semakin saudara diurapi, semakin saudara diberkati, akan ada orang-orang tertentu yang entah kenapa mengkritisi saudara. Kalau zaman sekarang, di saat media sosial sudah marak di mana-mana, ada istilah yang namanya haters. Nah, saudaraku, apakah saudara rindu dipakai Tuhan luar biasa? Saya yakin saudara akan berkata, ya. Tapi apakah saudara bersedia dibenci, dikritisi, walaupun saudara dipakai Tuhan luar biasa? Nah, inilah yang sering jadi masalah, saudaraku. Saudaraku, saya diberkati Tuhan melalui buku-buku yang ditulis oleh Smedwin Wingfield. Setelah saya mempelajari dalam-dalam, saudaraku, saya coba belajar apa sih rahasianya hamba-hamba Tuhan di masa lalu itu diurapi dan dipakai luar biasa. Kita tentu sering mendengar kalau hamba diurapi harus banyak berdoa, puji Tuhan, harus berpuasa, puji Tuhan, harus belajar, puji Tuhan. Banyak orang sudah melakukan itu semua, tapi kenapa tidak menikmati kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidupnya? Nah, setelah saya mempelajari, saudaraku, Tuhan mengajar satu hal ini. Ketika saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara membaca Alkitab, urapan Allah akan mengalir dalam hidup saudara. Tetapi respon saudara ketika saudara akan disakiti, itu menentukan apakah saudara layak atau tidak diurapi lebih lagi. Sekali lagi, respon saudara ketika saudara disakiti menentukan apakah saudara layak atau tidak dipercaya dengan kuasa yang lebih besar lagi. Saudara, kita belajar dari Yesus. Tuhan Yesus rela disalib, dianiaya,
direndahkan. Namun kita juga melihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan Yesus. Saudaraku, kalau saudara rindu diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa, saudara rela dianiaya sekalipun saudara melakukan yang benar. Nah, jadi yang pertama, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, hidup dengan penuh Roh Kudus, saudara akan bisa mengalahkan iblis. Kedua, saudara akan dipercaya tanggung jawab besar. Yang ketiga, saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Yang keempat, saudara akan siap menghadapi penganiayaan apapun. Nah, yang kelima, saudaraku, kenapa kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus? Kalau saudara baca baik-baik pada Kisah Rasul 8, di sana kita bisa membaca bagaimana Filipus diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa untuk mengubahkan kota Samaria. Tetapi, saudaraku, pada ayat-ayat berikutnya kita melihat Rasul Petrus diutus ke kota Samaria. Apakah Filipus marah dengan Petrus? Tidak. Apakah Filipus berkata, "Wow, Petrus ini ya, aku yang merintis di Samaria, kok tiba-tiba dia datang ke Samaria untuk mengambil alih pelayanan." Apakah Filipus seperti itu? Tidak, saudaraku. Waktu saya membaca ayat ini, Tuhan ajar, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan punya hati yang mau unity dengan hamba Tuhan lain. Orang yang mau hidup dalam kerendahan hati dengan yang lain. Nah, saudaraku, orang yang dewasa rohani adalah orang yang rendah hati dan tidak suka membuat perpecahan. Sekali lagi, orang yang dewasa rohani adalah orang yang rendah hati, punya pendudukan diri, tidak suka membuat perpecahan. Saudaraku, kalau saudara tidak hidup dalam kemudahan Roh Kudus, saudara tidak akan bisa rendah hati. Kalau saudara tidak hidup dalam kemudahan Roh Kudus, saudara tidak bisa unity. Oleh sebab itu, saudara, dalam kasih Tuhan, saya menasihatkan saudara, hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Jadi, saudaraku, ada 5 alasan kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus atau kita harus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, supaya kita bisa mengalahkan iblis. Yang kedua, supaya kita bisa dipercaya tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, supaya kuasa Allah bisa bekerja luar biasa dalam hidup kita. Yang keempat, supaya kita siap atau kuat menghadapi aniaya. Yang kelima, supaya kita hidup dalam unity dan kerendahan hati. Nah, lalu bagaimana caranya, saudara, supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana caranya supaya hidup kita dipengaruhi oleh Roh Kudus? Saudaraku, kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia." Nah, saudaraku, bagaimana cara kita mengalami Roh Kudus? Yang pertama, berbahasa roh. Ketika saudara dibaptis Roh Kudus, saudara mendapat karunia awal, yaitu berbahasa roh. Saudaraku, gunakanlah bahasa roh saudara sesering mungkin. Secara pribadi, seperti ini saya mempraktekannya. Saya menyediakan waktu khusus untuk berbahasa roh sekitar 40-60 menit sehari, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika saudara firman Tuhan berkata, ketika saudara berbahasa roh, saudara sedang berkata-kata kepada Allah. Ayat 4 saya bacakan, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Apanya sih yang dibangun ketika seseorang berbahasa roh? Nah, pasal 13 itu berbicara tentang kasih. Tuhan mengajar kepada saya, ketika saudara dan saya sering berbahasa roh, secara tidak langsung
kita sedang meminta kepada Tuhan supaya hati kita dipenuhi kasih. Tadi saya katakan, kenapa kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus? Salah satunya supaya kita kuat ketika kita menghadapi aniaya, saudara. Saudaraku, kalau saudara sering berdoa dalam bahasa roh, saudara akan mendapat kekuatan untuk mengatasi orang-orang yang membenci saudara, orang-orang yang mengkritik saudara, dan orang-orang yang menganiaya saudara. Dalam kasih Tuhan, saya dorong kepada saudara, sering-sering berdoa dalam bahasa roh. Dengan bahasa roh, saudara akan kasih saudara kepada Allah akan semakin menyala-nyala. Dengan berdoa dalam bahasa roh, kasih saudara kepada sesama akan semakin lebih lagi. Dengan berbahasa, saudara akan bisa mengasihi orang-orang yang selama ini melukai hati saudara. Sering-sering berdoa dalam bahasa roh. Lalu apalagi yang dibangun dalam bahasa roh? Saudaraku, saya pernah merenungkan apa itu arti bahasa roh. Akhirnya tiba-tiba Tuhan kasih pengertian. Coba kamu cari arti atau pengertian dari bahasa. Waktu saya search di Google, saya dapat pencerahan. Bahasa adalah alat bantu untuk berkomunikasi. Artinya, kalau saudara sering berdoa dalam bahasa roh, kemampuan saudara berkomunikasi dengan Roh Kudus akan semakin tajam. Mata dan telinga rohani saudara akan semakin tajam. Jadi saudaraku, bagaimana caranya kita supaya bisa hidup dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari? Mulai dengan berbahasa roh. Dalam sehari-hari saudaraku, ketika saya berdoa, saya biasanya mulai berdoa dari jam 3, saya pujian penyembahan 30 menit. Nah, setelah itu saya berdoa dalam bahasa roh selama 40 menit. Setelah itu saya melanjutkan dengan berdoa, baca Alkitab atau berdialog dengan Roh Kudus. Nah, yang kedua saudaraku, kita lihat dari Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, saudaraku, yang pertama, kalau saudara mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, berbahasa yang kedua, saudara harus bertekun dalam doa dan firman. Sekali lagi, saudara harus bertekun dalam doa dan firman. Saudaraku, firman Tuhan mencatat, saudara bisa baca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan mendapati bahwa Yesus sering sekali meluangkan waktu untuk bertekun dalam doa. Dan Yesus bukan hanya berdoa, Yesus juga menguasai Alkitab. Dalam Lukas 4, ketika Yesus dicobai iblis, Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau Yesus menyatakan ada tertulis, berarti Yesus sering membaca dan memahami Alkitab yang tertulis. Nah, ada banyak orang, saudaraku, ada banyak orang Kristen, mereka susah sekali diajak untuk membaca Alkitab. Sungguh menyedihkan, saudaraku. Susah sekali berdoa. Saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya bertekun dalam doa dan firman. Nah, mungkin ada orang bertanya, Pak, berapa jam sih seharusnya anak Tuhan berdoa dan membaca Alkitab? Nah, saudaraku, kalau saudara membaca dari Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, memang nggak ada ayatnya yang mengatakan berapa jam anak Tuhan harus berdoa, berapa jam atau berapa pasal anak Tuhan harus membaca Alkitab. Nah, namun saya mau sampaikan saran kepada saudara. Kalau saudara orang baru, yang dimaksud baru, saudara belum lebih dari setahun jadi orang Kristen, sediakan waktu paling tidak setengah jam untuk berdoa dan baca Alkitab. Baca Alkitabnya mungkin cuma 1 pasal. Nah,
Kalau saudara sudah lebih dari 1 tahun jadi orang Kristen, jangan lagi setengah jam. Sediakanlah waktu lebih dari sejam untuk berdoa dan baca Alkitab. Nah, kalau saudara sudah dipercaya Tuhan atau pemimpin gereja saudara untuk melayani, lebih lagi, sediakan waktu untuk berdoa dan baca Alkitab 2 jam lebih, saudaraku. Dengan demikian, saudara akan mendapati bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan lihat bagaimana hidup saudara akan dipengaruhi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi yang pertama, kalau saudara yang mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh. Yang kedua, bertekun dalam doa dan firman. Nah, yang ketiga, saudaraku, Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Perhatikan kalimat dibawa oleh Roh Kudus. Saya membaca Alkitab ini dari terjemahan Amplified. Itu ada kata atau kalimat perfect communication with Holy Spirit. Artinya apa? Tuhan Yesus bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, apakah saudara sudah berbahasa roh? Puji Tuhan. Apakah sudah saudara berdoa dan membaca Alkitab? Puji Tuhan. Lanjutkanlah dengan bersekutu dengan Roh Kudus. Kenapa saudara dan saya perlu bersekutu dengan Roh Kudus? Nanti di session berikutnya atau kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan ini. Kenapa kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus? Jawabannya sederhana. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah pribadi. Saudaraku, coba saudaraku, seandainya saudara datang ke rumah saya, sejam lebih saudara tidak saya ajak bicara, bagaimana perasaan saudara? Saya yakin pasti saudara tersinggung, mungkin marah, tidak mau ketemu saya lagi. Saudaraku, Roh Kudus ada di dalam hati saudaraku. Sudahkah saudara bersekutu dengan Dia? Nah, bagaimana caranya bersekutu dengan Roh Kudus? Ini kebiasaan saya belajar di hamba Tuhan dari Claudio Fredzon dan juga Ben Hinn. Biasanya saya menyampaikan ini, Roh Kudus, aku sangat haus dan merindukanmu. Bawa aku ke hatimu. Dekap aku lebih lagi dengan hadiratmu. Roh Kudus, tolong aku supaya aku bisa berdoa, menyembah, dan mengenal isi Bapa lebih lagi. Nah, saudaraku, setelah saya mengatakan itu, saya melihat dari hari ke hari persekutuan saya dengan Roh Kudus semakin indah, semakin luar biasa. Pengurapan Tuhan juga bekerja makin luar biasa. Saudaraku, sediakan waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita lihat dari Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, itu mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudaraku, di sini ada kalimat ketika mereka, perhatikan kata mereka sedang berdoa. Apa artinya? Ini ada ibadah korporat. Tuhan mau saudara dan saya tertanam dalam gereja lokal. Saudaraku, Roh Kudus tidak membawa kita kepada independensi. Roh Kudus mau kita bersekutu juga dengan saudara yang lain. Tuhan mau kita belajar juga dari yang lain. Karena itu saudaraku, kita perlu beribadah secara korporat. Poin pertama, berbahasa roh. Poin kedua, bertekun dalam doa firman. Poin ketiga, bersekutu dengan Roh Kudus. Itu adalah ibadah personal. Nah, Tuhan mau kita juga melakukan ibadah secara korporat, saudaraku. Saudaraku, kalau orang Kristen hanya mau menyendiri, dua hal yang bisa terjadi. Orang ini bisa hidup di dalam kesombongan, atau yang kedua, hidup di dalam penyesatan. Kita harus seimbang, saudaraku. Kita harus bersekutu dengan Tuhan,
Tapi di saat yang bersamaan, kita juga harus bersekutu dengan saudara seiman. Ada juga orang Kristen, dia maunya ibadah rame-rame, gak mau menyendiri bersama Tuhan. Dampaknya apa? Kalau ada pandemi, kelabakan, kebingungan. Kalau ada krisis bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena biasanya imannya rame-rame. Nah, Tuhan mau saudara dan saya memiliki kehidupan rohani yang seimbang. Saudara dan saya harus bersekutu dengan Tuhan secara langsung dan dengan saudara seiman. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, saudaraku, bagaimana cara hidup dalam penuh Roh Kudus? Pertama, berbahasa roh. Kedua, bertekun dalam doa dan firman. Ketiga, bersekutu dengan Roh Kudus. Keempat, ikut dalam ibadah korporat. Nah, yang kelima, kita buka dari Efesus 4 ayat 30. Dan jangan kamu mendudukan Roh Kudus yang telah memeterai kamu menjelang hari penyelamatanmu. Nah, jangan mendukakan Roh Kudus. Hal apa saja yang bisa mendukakan? Ayat 31 kita baca. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, yang terakhir, saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya membuang kepahitan, dendam, dan amarah. Sekali lagi, Tuhan mau saudara dan saya belajar membuang kepahitan, dendam, dan amarah. Saudaraku, kepahitan, dendam itu hanya akan membuat pertumbuhan rohani saudara mandek. Sekali lagi, kepahitan dan dendam itu hanya akan membuat pertumbuhan rohani saudara mandek. Saya bersyukur di Jakarta ada banyak gereja. Tapi mohon maaf, saya mau katakan, ada begitu banyak gereja di Jakarta berdiri atas dasar kepahitan, saudaraku. Ada orang kecewa dengan pemimpinnya, pindah gereja. Kalau cuma pindah gereja, mendingan pindah gereja dan membawa masa, saudaraku. Saudaraku, buang kepahitan dan kekecewaan. Saudaraku, kalau orang punya luka, masuk di dalam komunitas baru, itu gawat. Biasanya orang ini bisa bikin perpecahan. Saya sudah mengalami hal ini, saudaraku. Nah, mungkin saudara berkata, wah, Brother Carlos, engkau berkata begitu karena engkau tidak mengalami apa yang saya alami. Saudaraku, saya mau sampaikan, memang disakiti itu tidak enak. Tapi saudaraku, sebesar apapun sakit hati saudaraku, ungkapkan itu ke hadapan Allah. Mintalah anugerah dan kasih karunia Allah supaya saudara bisa mengampuni. Saya akan tutup pengajaran ini melalui kesaksian seorang hamba Tuhan. Mungkin saudara pernah dengar namanya Corrie ten Boom. Nah, saudaraku, hamba Tuhan Corrie ten Boom suatu ketika pernah bersaksi atau mengajar tentang kasih dan pengampunan di sebuah gereja di Eropa. Nah, saudara, setelah saya khotbah, karena gereja itu bukan gereja besar, Ibu Corrie ke pintu gerbang atau pintu depan gereja, menyalami jemaat yang pulang. Setelah selesai, saudaraku, hampir semuanya pulang, ada seorang bapak mendatangi Ibu Corrie, berkata, "Ibu, apakah Ibu serius dengan apa yang Ibu khotbahkan?" Nah, Ibu Corrie berkata, "Iya, saya serius dengan apa yang saya khotbahkan. Orang Kristen harus mengampuni. Orang Kristen harus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah." Nah, bapak ini berkata, "Ibu, coba tolong perhatikan wajah saya baik-baik. Apakah Ibu masih ingat dengan saya?" Ibu Corrie ten Boom ini begitu ngelihat, dia ngelihat sebentar, Ibu Corrie tertegun sejenak, lalu masuk ke dalam kamar.
Ibu Kori berdoa, Tuhan, beri aku kasih karunia supaya aku bisa mengampuni orang ini. Saudara tahu siapa bapak yang bertemu Ibu Corrie ten Boom ini? Ibu Corrie ten Boom ini pernah menolong atau menyelamatkan orang Yahudi, menyembunyikan orang Yahudi. Ketahuan, saudaraku. Dan keluarganya dibantai atau dibunuh oleh Nazi. Dan salah satu algojonya adalah bapak ini. Setelah sekian lama, Ibu Corrie keluar dari kamar, doa, dia peluk bapaknya. Dia peluk bapak, aku mengasihi dan mengampuni bapak tanpa syarat. Setelah kejadian ini, Ibu Corrie ten Boom berkata, saudara-saudara, mengasihi memang mudah dikatakan, mengampuni memang mudah dikatakan, tapi tidak mudah dipraktekkan. Kita perlu kasih karunia daripada Allah supaya kita bisa mengasihi dan mengampuni tanpa syarat. Saudaraku, belajar mengampuni tanpa syarat. Saudara akan mengalami pengenalan Roh Kudus. Saudara akan melihat pengaruh Roh Kudus begitu luar biasa dalam hidup saudara. Jadi saudaraku, ada 5 tahap bagaimana caranya saudara dan saya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, berbahasa roh. Yang kedua, bertekun dalam doa dan firman. Yang ketiga, bersekutu dengan Roh Kudus. Yang keempat, ibadah secara korporat. Yang kelima, buang kepahitan dan dendam. Amin. Saudaraku, sebelum mengakhiri acara ini, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kepada setiap orang yang menyaksikan tayangan itu hati yang semakin mengasihi Engkau. Bapa, dalam nama Yesus, karuniakan juga kepada mereka roh pengenalan akan Allah dan hati yang takut akan Allah. Biarlah mereka boleh semakin serupa seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Nah, sebelum saya berdoa, saya mau sampaikan kepada saudaraku, saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Sekali lagi, saya tidak bisa menyembuhkan saudaraku. Yang bisa menyembuhkan saudara adalah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan dan mengadakan segala mujizat. Amin. Saudaraku, saya mau berdoa buat saudaraku, letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa, aku berdoa buat umat-Mu yang saat ini yang menyaksikan acara ini, yang berada dalam keadaan sakit. Aku berdoa buat mereka semua. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar roh-Mu bekerja di dalam tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Allah sakit, aku perintahkan pergi dan tinggalkan umat Allah sekarang juga. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kepada bagian-bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan. Terjadilah kesembuhan. Bagian-bagian tubuh yang rusak dalam nama Yesus, pulih kembali. Pulih kembali. Saudara, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang mengalami sakit jantung. Letakkan tangan saudara di bagian jantung saudara. Bapa, aku berdoa buat umat-Mu yang saat ini mengalami masalah gangguan jantung. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh jantung mereka. Biar roh-Mu menjamah jantung mereka. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat jantung mereka sakit, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Aku berkata kepada setiap jantung yang sakit, dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat kembali. Dalam nama Yesus, kepada jantung yang rusak, jadilah sembuh, jadilah baru kembali. Haleluya. Saudara, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang mengalami masalah dengan gangguan pendengaran. Letakkan tangan saudara di telinga saudara. Bapa, aku berdoa buat umat-Mu yang mengalami masalah dengan gangguan pendengaran. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh telinga mereka, membasuh syarafnya, organ-organ dalam telinga. Biarlah roh-Mu bekerja di telinga mereka, di organ-organ bagian telinga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin mengganggu pendengaran umat Allah, dalam nama Yesus, aku perintah pergi dan tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata
kepada telinga yang tidak mendengar, dalam nama Yesus terbukalah dan bisa mendengar kembali. Dalam nama Yesus aku berkata kepada telinga yang rusak, dalam nama Yesus jadilah sembuh dan bisa berfungsi kembali. Terima kasih Bapa. Bapa, aku bersyukur buat anugerah-Mu. Aku bersyukur oleh kasih karunia-Mu dan oleh kuasa darah Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, setiap orang sakit yang menyaksikan acara ini, mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, saudara sudah menyaksikan tayangan ini. Saudara bisa membagikan tayangan ini kepada teman-teman saudaraku. Haleluya. Amin.